bahwa nanti di pemilu 2029 ada pemisahan pemilu, ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Pemilu nasional itu mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, dan saat bersamaan juga dilaksanakan dalam waktu sehari pemilihan anggota DPR RI dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Inilah yang disebut dengan pemilu nasional yang nanti berlaku di 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang baru hari ini memutuskan bahwa nanti di pemilu 2029 ada pemisahan pemilu, ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Pemilu nasional itu mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, dan saat bersamaan juga dilaksanakan dalam waktu sehari pemilihan anggota DPR RI dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Inilah yang disebut dengan pemilu nasional yang nanti berlaku di 2029. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi, 2 tahun setelah presiden, 2 tahun setelah anggota Dewan dan DPD itu dilantik, maka diselenggarakan pemilihan di level daerah, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, plus pemilihan anggota DPRD provinsi, pemilihan DPRD kabupaten dan kota. Ini tentu dianggap sebagai sebuah terobosan yang baru. Kalau kita mengacu pada pemilu di 2024, ini kan sebenarnya pemilunya disebut dengan pemilu 5 kotak. Misalnya pada bulan Februari kan ada pemilihan. Kotaknya itu ada 5, pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPD, kemudian pemilihan anggota DPR pusat, pemilihan DPR provinsi, kabupaten dan kota. Jadi itulah yang disebut dengan begitu banyak kotak ketika ada pemilihan secara langsung. Dan tak lama setelah itu kita tahu bahwa di bulan November dalam tahun yang sama di 2024 kan ada pilkada serentak yang juga dilaksanakan secara nasional. Di daerah kurang lebih sekitar 532 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Inilah yang kemudian disebut sebagai pemilu yang paling kompleks, pemilu yang paling jelimet, karena dalam setahun di 2024 itu ada hajatan besar, pemilu nasional dan pemilu daerah yang kemudian dilaksanakan secara serentak. Banyak sekali pihak yang menggugat karena bagaimana yang terjadi pada kerumitan-kerumitan pemilu di 2024. Dan pada hari ini kita mendengarkan secara seksama bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan nanti dipilah mana pemilu pada level pusat dan mana pemilu di level daerah. Inilah yang saya sebut menjadi terobosan yang per hari ini tentu menjadi salah satu isu yang menarik secara politik bagi pegiat demokrasi, bagi pegiat pemilu, dan tentu saja termasuk DPR, pemerintah, dan partai politik. Karena saya kira putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya final and binding. Jadi wajar kalau kemudian Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Bima, mengatakan bahwa akan mempelajari dari putusan Mahkamah Konstitusi ini karena tentu akan berdampak pada regulasi-regulasi yang ada. Kalau kita mau jujur, sebenarnya pemilu yang kita gunakan 2024 yang lalu adalah pemilu yang sifatnya serentak secara nasional. Begitupun dengan pilkada, adalah pilkada yang terpisah yang berlaku secara serentak nasional. Sekedar flashback ke belakang, di 2024 kemarin kita itu di bulan Februari kan memilih presiden, kemudian memilih anggota DPR pusat, memilih anggota DPD, memilih anggota Dewan level provinsi, kabupaten, dan kota. Iya kan, di bulan Februari. Kemudian di bulan November, di tahun yang sama di 2024, kita akan memilih anggota ataupun kepala-kepala daerah yang jumlahnya ratusan di semua provinsi, di semua kabupaten, dan di semua kota. Itu dikritik oleh banyak orang. Kenapa pemilu kita itu berdekatan dengan pilkada? Belum selesai pemilu dan pilpres dan pileg, tapi tiba-tiba partai politik itu menghadapi pilkada secara serentak yang itu berimplikasi pada salah satunya misalnya partai politik itu mengalami kelelahan dan kesulitan untuk mencari kader-kader yang kemudian dimunculkan di pilkada. Wajar kalau kemudian di pilkada di 2024 yang kemarin
jumlah kotak kosong atau pilkada yang hanya diikuti oleh satu calon itu kan meningkat dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Oleh karena itu, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat fresh, baru hari ini dikeluarkan atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, di 2029 nanti pemilu kita itu dipisah. Yang pertama, di 2009 itu yang dilaksanakan serentak sehari itu adalah Presiden, anggota DPR Pusat, dan DPD. Clear ya? Lalu kemudian setelah pelantikan Presiden, anggota Dewan, dan DPD dilaksanakan, paling cepat 2 tahun setelah pelantikan itu atau paling lambat 2 tahun 6 bulan segera dilaksanakan pemilu di level daerah ataupun di level lokal, yaitu untuk memilih kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, plus memilih anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Ini tentu adalah sesuatu yang menarik. Kenapa? Pertama, tentu kalau ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final and binding, saya kira revisi undang-undang pemilu kita, revisi undang-undang pilkada kita itu harus segera dilakukan untuk menyesuaikan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang hari ini yang dipakai adalah undang-undang terkait dengan pemilu sebelumnya, di mana pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota itu kan dilaksanakan dalam tahun yang sama, sekalipun waktunya terpisah. Wajar kalau kemudian ini mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Nah, yang kedua tentu saja yang kita harapkan adalah tentu saja setiap ada putusan Mahkamah Konstitusi di mana ini mengarah kepada sistem politik yang dinilai diharapkan akan jauh lebih baik, ya tentu harapan terbesar kita akan meningkatkan bagaimana kualitas demokrasi, meningkatkan pemilu, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas pilkada, sehingga siapapun mereka yang terpilih jadi presiden, jadi gubernur, bupati, wali kota, DPD, anggota dewan, DPRD, dan seterusnya, tentu adalah mereka yang memiliki kapabilitas, kompetensi, dan tentu saja bergerak untuk kepentingan rakyat dan demi kepentingan bangsa dan daerah. Bukan lagi misalnya pemimpin-pemimpin yang tidak terlampau peduli dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di sekitarnya. Kenapa begitu? Kan percuma. Ada putusan dari Mahkamah Konstitusi di mana ada pemilu nasional yang kemudian dipisah dengan pemilu lokal nanti di 2029. Kalau yang dilahirkan pemimpinnya itu adalah orang-orang yang itu-itu saja, tidak punya kepedulian, tidak punya kompetensi, tidak punya niat baik untuk memperbaiki wilayah sekitar, daerah sekitar, dan tidak memiliki kualitas untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, setiap ada perubahan apapun terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terkait dengan perbaikan pemilu, harapan terbesarnya orang-orang yang terpilih nantinya adalah mereka yang memang memiliki rekam jejak, dan tentu saja mimpi besarnya adalah memajukan daerah, bangsa, dan negara. Nah, ini yang saya kira menjadi isu politik yang menarik. Nah, yang ketiga, kalau kita mau jujur, saya kira dari pemilu ke pemilu, terutama sejak terjadinya reformasi, terutama ketika ada pemilihan presiden secara langsung 2004, dan terjadi misalnya pemilihan kepala daerah secara langsung 2005-2006, saya kira memang setiap pemilu atau jelang menyongsong pemilu, kita itu kan menghadapi bagaimana persoalan-persoalan perubahan yang signifikan terkait dengan aturan pemilu. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi yang ini berlaku di 2029 memilah antara pemilu nasional dan lokal, ini kan berbeda dengan 2024. Sementara kita juga tahu di 2019 pemilunya kan juga sama. Pemilunya maksud saya adalah berbeda. Apa yang berbeda? Di 2019 itu memang ada pemilihan secara serentak ya, antara Pilpres, kemudian anggota dewan, DPD, provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi ingat, pilkadanya kan tidak dilaksanakan secara serentak. Pilkadanya itu misalnya ada tahun tertentu, ada puluhan pilkada, tahun selanjutnya ada pemilihan kepada lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Baru kemudian ada keserentakan pemilu, yaitu di 2024 di bulan November, di Februari ada pemilihan presiden. Dan kita tahu bahwa di 2009 kita juga melihat bagaimana Pilpres dan Pileg itu dipisah. 2009, 2004 misalnya kita tahu pemilu legislatif dulu, di mana di situ memilih anggota dewan, memilih DPD, anggota DPR provinsi, kabupaten, dan kota. Biasanya 4 bulan, 5 bulan setelah pemilihan anggota dewan itu, maka muncul yang disebut dengan pemilihan presiden. Yang ingin saya katakan adalah memang dalam setiap fase dan babakan sejarah, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya,
Ada beberapa perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi di Indonesia. Baru kita menghadapi pemilu secara serentak di tahun yang sama di 2024. Presiden itu dilaksanakan bersama dengan anggota Dewan Pusat, DPD, Kabupaten dan Kota Provinsi. Baru kemudian pilkada serentak di bulan November. Tahu-tahu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kita akan menghadapi perubahan terkait dengan sistem pemilu. Oleh karena itu yang ingin saya katakan dalam sebuah penutup ya, pernyataan betapa di 2029 kita akan menghadapi satu permainan politik yang aturan mainnya itu berbeda dengan sebelumnya. Tentu apa yang kita inginkan pertama adalah harus bisa meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada kita. Yang kedua adalah lahirlah pemimpin-pemimpin yang memang pro rakyat, selalu memamerkan kerja-kerja yang konstruktif, terbukti menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan persoalan daerah. Dan yang paling penting nomor 3 adalah yaitu meningkatkan kualitas dalam konteks partisipasi pemilih dalam rangka melahirkan pemilih-pemilih yang rasional. Karena yang kita harapkan semakin maju demokrasi kita, semakin mantap pemilu dan pilkada kita, yang kita inginkan adalah orang datang ke TPS berbondong-bondong memilih pemimpin, adalah mereka memilih pemimpin yang didasarkan atas bahwa pemimpin itu memang sangat layak untuk dipilih. Bukan pemimpin yang misalnya dia itu dipilih karena uang, bukan karena bantuan sosial. Dia memilih pemimpin itu bukan karena faktor-faktor logistik yang lain. Yang kita harapkan dengan adanya perubahan-perubahan dalam sistem pemilu kita, akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, kita semakin menghadapi masyarakat kita yang semakin nasional, semakin konstruktif. Bagaimana memilih pemimpin itu bukan karena rayuan-rayuan yang sifatnya logistik, entah itu uang, entah itu barang, entah itu bantuan sosial, yang dalam banyak hal itu dibarter dengan suara-suara, sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin yang dinilai tidak kredibel. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, kan percuma pemilunya nanti dipisah. Ada pemilu nasional, ada pemilu lokal, iya kan? Atau pemilu sebelumnya 2024 itu one day one election, di mana pilpres, pileg, dan DPD tak lama setelah itu pilkada serentak, kan percuma berubah. Itulah yang saya sebutkan. Yang kita harapkan adalah apapun yang terjadi, apapun yang muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi sangat layak kita apresiasi untuk kita perhatikan sebagai bagian dari perkembangan dinamika politik dan hukum. Tapi ingat, semua perubahan ini seakan-akan tidak ada artinya, seakan-akan putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada artinya kalau tidak bisa meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada, tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredibel yang bekerja untuk bangsa dan rakyat, tidak bekerja untuk daerahnya. Percuma kalau tidak meningkatkan kecerdasan pemilih kita menjadi pemilih rasional. Karena kita tahu banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi itu bagus, konstruktif bagi demokrasi, pada level implementasi misalnya dalam praktiknya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Saya kira di situ menurut saya urun rembuk betapa nanti di 2029 kita akan menghadapi bagaimana pemilu nasional dan pemilu lokal itu akan dilaksanakan secara terpisah. Pemilu nasional itu akan memilih presiden, anggota DPR RI pusat, dan anggota DPD. 2 tahun setelah itu atau 2 tahun 6 bulan setelah itu, terutama setelah presiden, DPD, dan anggota dewan itu dilantik, baru kemudian ada yang disebut dengan local election, pemilihan yang ada di daerah, memilih gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR provinsi, kabupaten, dan kota. Terobosan baru sangat layak untuk kita tunggu, layak diapresiasi, tapi yang paling penting, semoga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, demokrasi kita makin maju, yang lahir pemimpin adalah pemimpin-pemimpin yang pro dengan rakyat, bukan pemimpin-pemimpin yang hanya peduli untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau itu yang terjadi, hanya lahir pemimpin yang peduli dengan kepentingan diri dan kelompoknya, untuk apa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang baik ini? Saya kira di situ. Jangan kau ucap cinta, ku tak mau mendengarnya. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Oke, salam politik sayun-sayun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.